Tak terasa 3 tahun sudah berlalu sejak kedatangan alien. Kini bumi menjadi aman dan damai berkat pertahanan yang dibangun oleh beberapa negara adidaya seperti US, China, dan Rusia. Satelit baru sedang dikerahkan mengorbit di sekitar bumi, bertujuan untuk mengawasi angkasa luar sehingga tidak ada lagi objek asing yang mendekati planet tersebut. Namun sayangnya, teknologi itu belum cukup mampu mendeteksi bahaya di luar sana. Salah satunya adalah sebuah kapal antariksa berbentuk aneh dengan bagian yang bergerak seperti tentakel. Tiba-tiba, sebuah pod keluar dari kapal itu dan langsung memasuki atmosfer bumi. Lalu beberapa waktu kemudian, salah seorang nelayan menyaksikan bahwa pod itu mendarat di lautan dan segera bergerak bak kapal selam. Apakah ancaman baru telah datang? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, pastinya saya selalu mendoakan semoga teman-teman semua baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul Viterzenie atau dalam bahasa Akamsinya Invasi. Sebuah film yang rilis di tahun 2020 dengan Fyodor Bondarchuk sebagai sutradara dan tentu saja dibintangi oleh para aktor dengan akting yang memukau. Siapkan diri, siapkan kopi, dan kita lanjutkan ceritanya. Mari. 4 bulan kemudian, ditampilkan tokoh utama, Julia dengan anjingnya, Charles, sedang berjogging bersama. Ketika mereka memasuki sebuah komplek apartemen, Charles kabur dan tidak kembali lagi meski Julia berteriak memanggilnya berkali-kali. Beberapa waktu kemudian, saat berada di dalam kelas robotika, seorang teman Julia, Google, bertanya-tanya tentang beberapa informasi terbaru dari laboratorium. Julia tidak bisa menjawab karena Google bisa saja langsung dieksekusi oleh pengawal Julia yang berasal dari kemiliteran. Setelah kelas usai, Julia menyadari bahwa Google akan mengungkapkan perasaan. Tentu saja gadis itu menolak karena friendzone adalah hal yang paling aman bagi mereka saat ini. Tak lama berselang, pengawal mengantar Julia ke mobil sang ayah, yaitu Jenderal Valentin Lebedev. Google juga ikut bersama mereka, dan dalam perjalanan ada beberapa hal yang mereka bicarakan untuk saling mengenal. Sampai akhirnya, Google diturunkan di kantor magangnya yang bergerak di bidang telekomunikasi. Sedangkan Julia melanjutkan perjalanan bersama sang ayah sambil bercanda tentang penyelundupan. Ya, Julia sangat menginginkan keluar dari Rusia agar bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, ayah dan anak itu tiba di laboratorium penelitian milik Kementerian Pertahanan Rusia, di mana terlihat armor alien sedang digunakan untuk latihan. Seorang ilmuwan menjelaskan tentang armor tersebut yang merupakan semacam bioteknologi. Seorang prajurit melakukan komunikasi dengan jenderal dan ilmuwan melaporkan bahwa semuanya sedang dipersiapkan. Diharapkan armor canggih itu bisa dikombinasikan dengan senjata-senjata milik militer Rusia. Itu mungkin saja terjadi karena Julia adalah kuncinya yang mana paling memahami bagaimana teknologi itu bekerja. Sementara itu, Julia sendiri juga sedang menjalani percobaan di fasilitas lain. Ilmuwan yang mengawasi memberikan beberapa pertanyaan tentang pertemuan Julia dengan Haken si alien tentang kapal antariksa untuk memantau reaksinya. Pertanyaan pun semakin mendalam tentang sahabat Julia yang tewas dalam musibah 3 tahun yang lalu dan alasan mengapa memilih untuk membantu alien. Itu membuat detak jantung Julia semakin berdebar kencang, apalagi ketika menyadari kedatangan mantan kekasih yaitu Artyom, yang mana 3 tahun lalu berusaha mencelakai Julia dan Haken. Bukannya menghentikan, para ilmuwan malah melanjutkan percobaan sampai akhirnya ledakan emosi Julia menyebabkan gelombang raksasa. Mengetahui hal itu, sang ayah segera datang menghampiri, mengeluarkan Julia dari kolam, sementara Artyom segera diamankan, dan pria itu pun bertanya-tanya mengapa dirinya masih di penjara meskipun masa tahanannya telah selesai. Tak lama kemudian, dalam suatu perbincangan, Julia memohon kepada sang ayah untuk dibiarkan sendiri sejenak tanpa pengawalan ataupun orang lain di sekitarnya. Jenderal Valentin memang mengatakan bahwa dirinya mengabulkan permohonan tersebut, namun pada kenyataannya pria itu menemui seorang prajurit terpercaya bernama Ivan, memberikannya tugas pengawalan tapi dalam mode penyamaran.
Beberapa waktu kemudian, Julia menikmati masa-masa kesendiriannya dengan minum-minum di sebuah bar. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui siapa Ivan, dan gadis itu pun segera membelikan Ivan minuman, serta mengungkapkan perasaannya dalam kondisi mabuk. Sebelum mereka meninggalkan bar, tiba-tiba saja pria lain datang, dan itu sangat mengejutkan Julia, karena pria itu ternyata Haken. Dia memaksa Julia untuk ikut bersamanya, namun Julia yang masih tidak sadar menolak, dan terjadilah pertarungan karena Ivan mencoba melindungi putri atasannya. Setelah menumbangkan Ivan, Haken segera menyeret Julia pergi meninggalkan bar sembari menghubungi Sol, AI kapal antariksa yang ditampilkan di awal film. Lalu AI canggih itu melacak lokasi Haken dan Julia, mengarahkan mereka ke sebuah mobil dengan 2 penumpang dan mengambil alih kemudi mobil tersebut. Tak hanya itu, Sol bahkan berbicara melalui komputer di mobil, melaporkan tentang Ivan yang sedang melakukan pengejaran, serta segera mencari jalan alternatif demi menghindari kecelakaan. Saat Ivan melaporkan hal tersebut, Jenderal sedang memerintahkan untuk memulai evakuasi di laboratorium karena mendapat kabar bahwa alien telah kembali ke bumi. Kembali ke Julia yang mendapat penjelasan bahwa dirinya sedang dalam bahaya karena melakukan percobaan terlalu jauh. Selain itu, Haken menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi meninggalkan bumi. Lalu ketika hendak menjelaskan lebih lanjut, Sol meminta 2 penumpang lain untuk keluar dan segera melarikan diri meskipun mobil mereka kehilangan salah satu ban belakang. Pada akhirnya, Ivan berhasil disingkirkan tanpa membuatnya celaka. Lalu beberapa waktu kemudian, Sol membawa Haken dan Julia ke tempat terpencil di tengah hutan. Gadis itu enggan berjalan masuk, sampai akhirnya disambut oleh Charles. Julia masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat, karena selama ini mengira Haken telah mati. Banyak hal yang dijelaskan Haken tentang perbedaan waktu dan juga tentang bagaimana selama beberapa bulan terakhir Haken hidup di bumi. Haken telah beradaptasi dengan baik, dan semua itu berkat seorang teman lama yaitu Google. Julia pun terdiam dan merasa kesal karena selama ini Google diam saja. Padahal sebelumnya pemuda itu sudah mencoba memberitahu, tapi Julia malah menganggap Google ingin mengungkapkan perasaan cinta. Penjelasan pun berlanjut bahwa selama ini Haken tidak kembali ke planetnya, tapi hanya berdiam diri di kapal antariksa dan melayang di sekitar bumi. Itu adalah sebuah kesalahan, dan ya, Haken telah melanggar protokol. Selagi Haken dan Julia melepas rindu, ditampilkan di orbit bumi kapal antariksa lain yang berukuran besar mendekati dan seolah menjangkit kapal Haken, sampai akhirnya menyatu sebagai satu kapal. Keesokan paginya, Julia menghubungi sang ayah untuk menjelaskan bahwa dirinya kini bersama Haken, serta menjelaskan rencana kepergiannya ke tempat yang jauh karena kini Julia bukan lagi manusia bumi. Lagi-lagi sang jenderal hanya diam saja seolah menyetujui. Namun dibalik itu, dia segera memerintahkan para staf untuk melacak lokasi sinyal ponsel Julia, sehingga tak lama kemudian ketika Julia dan Haken sedang menikmati sarapan sembari bercandaria, tiba-tiba saja pasukan khusus datang mengepung. Setelah menerima laporan, Jenderal Valentin meminta pasukan untuk tetap tenang dan tidak menggunakan kekerasan. Namun seketika komunikasi menjadi terganggu. Perintah yang dikirimkan oleh Valentin berubah menjadi sebaliknya, membawa Julia secara paksa, bahkan jika perlu membunuh. Para tentara pun segera menerobos masuk, membuat Haken terpaksa bertarung demi bisa membawa Julia kabur. Haken segera mengaktifkan pot yang berada di sungai dan berhasil melompat masuk. Namun sangat disayangkan, tembakan para tentara mengenai bahu Julia, ditambah lagi ketika sedang meluncur. Sistem melaporkan bahwa ada rudal yang menuju ke arah mereka.
Hacken mencoba menghubungi Sol, meminta bantuan untuk mengendalikan pod. Namun sangat mengejutkan, ternyata yang menjawab adalah AI lain bernama Ra. AI itu memberitahukan bahwa Julia harus disingkirkan, dan dengan begitu Sol akan dikembalikan. Tentu saja Hacken tidak bisa menerima, dan akhirnya kendali manual menjadi satu-satunya cara agar bisa melarikan diri. Sementara itu, Jenderal Valentin dan Ivan yang juga melakukan pengejaran mengalami beberapa miskomunikasi akibat ulah Ra. Beberapa helikopter telah dikerahkan tanpa perintah dari Valentin, bahkan salah satunya telah mengaktifkan mode tempur dan menembak pod Hacken selama melakukan pengejaran. Sementara itu, di fasilitas penelitian, Artyom memperdaya penjaga lalu mencuri armor canggih alien. Pria itu berhasil melarikan diri dan bersembunyi di jembatan, namun segera dia mendengar ada 2 unit lain yang mengejar pod Hacken dan siap menembak. Ya, tembakan mengenai pod Hacken. Salah satu helikopter telah bersiap di posisi untuk melakukan eksekusi sesuai dengan perintah Ra yang menyamar sebagai Jenderal Valentin. Beruntung, Artyom segera datang menyelamatkan. Dengan armor alien, dia melompat ke helikopter tersebut dan mencabik-cabiknya hingga jatuh. Jenderal Valentin segera menuju ke TKP untuk memeriksa kondisi putrinya. Namun Julia sendiri telah dibawa oleh Hacken. Kemudian mereka juga bertemu dengan Artyom yang mengatakan bersedia membantu untuk mendapatkan air murni demi menyembuhkan luka tembak Julia. Setelah berhasil merampas sebuah mobil, Hacken dan Artyom membicarakan Ra yang mampu mengendalikan semua teknologi manusia. Karena hanya sebuah AI, Ra tidak menginginkan apapun. Dia hanya menjalankan protokol keselamatan yang mana salah satunya adalah melenyapkan Julia. Sementara itu ditampilkan Jenderal Valentin yang pergi mendatangi panggilan dari Menteri Pertahanan untuk menghadiri acara rapat khusus dengan para dewan. Semuanya terlihat bingung dan saling menyalahkan tanpa mengetahui siapa yang memberi izin menembak di tengah-tengah kota sehingga membahayakan warga. Wakil Perdana Menteri meminta semua tenang, lalu dalam penjelasannya, Menteri Pertahanan Luar Angkasa mengatakan bahwa semua perintah tersebut berasal dari Jenderal Valentin. Hal itu dibuktikan dengan rekaman percakapan di mana terdengar suara Jenderal memberi perintah untuk mengeksekusi Julia. Selain itu, sebuah rekaman video menampilkan pengakuan Julia sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehancuran Moskow baik saat pengejaran maupun musibah 3 tahun yang lalu. Video palsu itu membuat Julia seperti seorang teroris yang mana berpihak pada alien. Setelah diselidiki, terungkap bahwa video Julia dan semua berita-berita yang beredar adalah palsu. Bahkan semua stasiun televisi tidak menyiarkannya. Jenderal Valentin meyakini bahwa semua itu berhubungan dengan kemunculan alien di orbit bumi. Dia segera mengatur rencana pembalasan, menghimbau para warga untuk menggunakan alat komunikasi tempo dulu, serta menjauhi media-media internet. Rencana tersebut langsung disetujui oleh Wakil Perdana Menteri dan akhirnya perubahan pun dimulai. Di waktu yang bersamaan, Hacken, Julia, dan juga Artyom tiba di supermarket untuk membeli air. Setelah perdebatan, diputuskan bahwa Hacken yang mengemban tugas itu. Di dalam supermarket, ketika menemukan air yang benar-benar bersih, terlihat semua orang sibuk dengan ponselnya karena menerima pesan yang sama, yaitu tentang Julia, bahwa gadis itu harus segera ditemukan dan dilenyapkan. Ketika Hacken kembali ke mobil, seorang wanita secara tidak sengaja melihat dan langsung mengenali Julia. Wanita itu pun segera melaporkannya kepada polisi yang ada di sekitar supermarket sehingga aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Ivan juga mendapatkan pesan yang sama saat mengawal kapal kembali ke Kementerian Pertahanan. Pesan palsu tersebut menginformasikan bahwa telah terjadi serangan yang disebabkan oleh Julia yang mana telah membuat keluarga Ivan mengalami kecelakaan. Dengan cepat, seluruh media diretas oleh Ra, lalu dibanjiri dengan berita-berita tentang Julia sehingga menjadikan gadis itu musuh masyarakat nomor 1. Semua petugas kepolisian dikerahkan untuk mencari keberadaan Julia, salah satunya mendatangi rumah Google dan segera melakukan interogasi. Beruntung nenek Google datang mengusir polisi dengan kasus-kasus ringan yang tak terselesaikan. Lalu si nenek juga menanyai Google tentang temannya yang menjadi buronan dan ya, ternyata Julia dan yang lainnya bersembunyi di rumah Google.
Haken dan Artyom meletakkan Julia di dalam bak mandi yang telah terisi air, lalu kembali menjelaskan bahwa Julia bukan lagi manusia biasa karena penderitaan dan rasa sakit telah mengubah Julia menjadi sangat kuat. Ra memperkirakan bahwa kematian Julia mungkin akan menyelamatkan orang lain dari kekuatan tersebut. Itulah sebabnya Ra ingin melenyapkan Julia. Beberapa waktu kemudian, ketika sedang berkumpul di ruang makan, Artyom memaksa Google bekerja sama membuat Haken mabuk untuk dibawa ke Departemen Pertahanan. Begitu tiba di sana, ayah Julia menyambut dan berencana untuk membunuh mereka. Untungnya, hal itu segera digagalkan oleh Google, serta memberitahu di mana Julia berada. Selain itu, dia juga membangunkan Haken agar segera memberikan informasi tentang koordinat Ra, dan Jenderal memaksa Haken untuk memilih antara membela manusia bumi atau planet asalnya. Ivan masih berusaha menghubungi keluarganya. Tak lama kemudian, begitu mendapatkan koordinat Ra, Jenderal Valentin segera memerintahkan para staf untuk menyiapkan semuanya, dan selain itu dia juga meminta Ivan menjemput Julia tanpa ada seorang pun yang tahu. Observatorium telah mengkonfirmasi lokasi Ra, jadi Jenderal segera menghubungi Wakil Perdana Menteri untuk membicarakan langkah selanjutnya. Mereka memutuskan menggunakan cara kekerasan, tapi untuk menjalankan rencana tersebut, mereka harus kehilangan beberapa satelit sehingga apa yang mereka rencanakan tidak terbaca oleh Ra. Militer mengirim Google ke kantor magangnya, yaitu Rostelcom, untuk menonaktifkan satelit. Misi tersebut berhasil. Kini mereka memiliki beberapa detik sampai dengan satelit kembali menyala. Selanjutnya adalah meluncurkan senjata rahasia terkuat milik Rusia. Sebenarnya tidak mudah bagi Valentin mendapatkan izin tersebut, tapi saat ini mereka tidak punya pilihan lain karena jika terus dibiarkan, Ra akan menyamar menjadi Perdana Menteri untuk mengacaukan pemerintahan. Sementara itu, Julia akhirnya terbangun dengan luka tembaknya yang telah benar-benar pulih. Meskipun dilarang, gadis itu tetap bersiap-siap untuk pergi meninggalkan rumah nenek Google. Tiba-tiba saja, ternyata Ivan telah menunggu di depan pintu, dan dalam perjalanan mereka membicarakan informasi yang didapat tentang keluarga Ivan, serta Ivan mengancam jika putranya mati, maka Julia juga akan mati. Beberapa waktu kemudian, di kantor Departemen Pertahanan, setelah rudal berhasil mengenai Ra, semuanya pun menanti penuh harap laporan terkini dari satelit. Bahkan Jenderal Valentin meminta bukti visual yang menampilkan Ra telah benar-benar hancur. Di depan kantor, terlihat kerumunan masyarakat yang menuntut Valentin agar menyerahkan putrinya. Di waktu yang bersamaan, Ivan pun tiba bersama dengan Julia. Pria itu berjuang mati-matian, melewati kerumunan yang mulai ricuh sembari melindungi Julia. Ivan menegaskan bahwa dia masih tidak percaya terhadap Julia, dan semua yang dia lakukan hanya menjalankan tugas terakhir. Ya, setelah bertemu dengan Jenderal Valentin, Ivan segera mengundurkan diri dan menyatakan perasaan kecewanya terhadap sang jenderal karena masih berusaha melindungi Julia di tengah kekacauan yang melanda. Tak lama kemudian, karena laporan masih belum diterima, Haken mengambil tindakan langsung untuk menghubungi Ra. Dan ternyata, benar saja, AI itu masih aktif. Ra menjelaskan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Haken diberi kesempatan untuk kembali ke planetnya, namun alien itu menolak karena masih percaya dengan kebaikan di dalam hati manusia. Dan oleh karena itu, Ra segera menunjukkan pembalasan yang layak diterima oleh manusia. Sebuah kapal raksasa memasuki atmosfer bumi untuk memulai proses pemusnahan. Pertama-tama dia menciptakan kubah air raksasa di sekitar Moskow, di mana dia akan membanjiri dan menenggelamkan seluruh warga. Tentu saja pihak militer tidak tinggal diam, mereka mengirim beberapa pesawat tempur untuk menghancurkan dinding kubah agar bisa memulai proses evakuasi. Sayangnya, upaya tersebut sama sekali tidak berefek apapun, dan kini satu-satunya cara adalah mengarahkan para penduduk untuk menyelamatkan diri dengan cara naik ke gedung yang lebih tinggi.
Kembali ke kantor Departemen Pertahanan, Jenderal Valentin meminta Hacken untuk mengevakuasi Julia dengan menggunakan helikopter yang berada di rooftop. Alien itu memang menuruti, namun setelah sampai di rooftop, dia malah menyerahkan Julia kepada Artyom. Sedang Hacken sendiri kembali menemui Jenderal merencanakan upaya menghancurkan Ra dengan menggunakan pot yang disita oleh militer. Menyadari bahwa itu adalah sebuah pengorbanan, sang Jenderal pun segera mengajukan diri. Namun Hacken menolak karena hanya kaumnya lah yang bisa mengoperasikan pot tersebut secara manual. Sembari mengevakuasi para staf, Valentin memutuskan tetap berada di dalam gedung, membantu mengarahkan Hacken mendekat ke arah Ra. Sementara itu, helikopter yang ditumpangi Julia dan Artyom mengalami masalah akibat badai yang diciptakan di dalam kubah. Seketika helikopter itu pun kehilangan kendali sehingga mengharuskan Julia dan Artyom melompat untuk menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, keduanya telah berkumpul dengan para penyintas lain di rooftop. Semakin lama, air semakin tinggi dan mulai mencapai atap gedung karena tidak tahan melihat bencana yang terjadi serta para warga yang menjadi korban. Akhirnya Julia memutuskan untuk menyerah dan meminta Artyom membunuhnya. Sementara itu, sang jenderal berhasil mengarahkan Hacken sedekat mungkin dengan Ra. Valentin mengatakan bahwa mungkin inilah hal terakhir yang bisa dia lakukan karena ternyata air telah membanjiri seluruh gedung. Kembali ke rooftop, Julia masih memohon agar dia dihabisi demi mengakhiri semua penderitaan. Mengetahui hal tersebut, Ivan yang juga berada di sana segera mengeluarkan pistol. Namun ketika tembakan dilepaskan, segera Artyom melindungi Julia sehingga dirinya tewas tertembak. Ivan terdiam menyesali tindakannya, lalu air pun mulai menenggelamkan gedung. Yang bisa dilakukan para penyintas hanyalah berenang sampai akhirnya tenggelam. Hacken yang semakin dekat dengan lokasi Ra meningkatkan kecepatan potnya lalu menabrak bagian bawah kapal. Bersamaan dengan itu, di bawah air, Julia yang masih bertahan tidak sengaja mengaktifkan kekuatan gelangnya, mengirimkan aliran air untuk menarik AI Ra keluar sehingga perisai kapal menjadi tidak aktif dan segera unit tempur menghujani kapal antariksa dengan bom. Seketika air pun mulai surut dan orang-orang yang masih bertahan naik ke permukaan untuk mendapatkan udara. Hacken juga meluncur ke permukaan bersama dengan potnya. Kemudian alien itu segera menghampiri Julia. Keduanya pun larut dalam haru karena berhasil mengalahkan Ra sekaligus menyelamatkan dunia. Film pun ditutup dengan menampilkan jenderal yang ternyata juga selamat menghadiri acara pemakaman Julia bersama beberapa mahasiswa. Pria itu juga memberikan penghormatan terakhir kepada Artyom karena telah berkorban demi melindungi Julia. Lalu dalam waktu yang tidak ditentukan, ditampilkan Jenderal Valentin tiba di wilayah Kamchatka bersama dengan Charles dengan mengikuti GPS di tangan. Akhirnya sang jenderal kembali bertemu dengan Julia dan Hacken yang ternyata masih hidup. Mereka berbincang tentang tujuan Julia selanjutnya, lalu terlihat sebuah pot muncul dari dalam danau setelah Julia menyentuh air dengan tangannya. Kemanakah tujuan Julia? Apakah alien telah merelakan Julia dan kekuatannya? Dan tamat. Ya, film ini adalah lanjutan dari film Attraction. Buat kalian yang belum menonton alur ceritanya, silahkan klik link di deskripsi agar lebih memahami cerita. Saya pribadi juga merasa sedikit bingung, entah karena memang ceritanya yang ngalor ngidul ataukah subtitlenya yang kurang cocok. Tapi tidak perlu khawatir, di sini saya akan mencoba menjelaskan pemahaman saya sejauh ini. Untuk aliennya sendiri saya sudah menjelaskan di video sebelumnya, yang mana kemungkinan adalah nenek moyang manusia bumi. Mereka telah meramalkan bahwa planet bumi akan hancur sekitar 600 tahun lagi, oleh karena itu mereka akan segera mengambil tindakan untuk pencegahan. Nah, pencegahannya itu apa bang? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah pemusnahan manusia. Pada film pertama, dalam sebuah adegan ditampilkan Hacken mengaku bahwa dia tertarik dengan planet bumi, tapi belakangan kita mengetahui
bahwa dia tidak hanya tertarik tapi juga jatuh cinta, sehingga berusaha menyelamatkannya dengan cara mengubah umat manusia karena yakin bahwa masih ada kebaikan dalam hati mereka. Nah, salah satu manusia baik yang Haken temui adalah Julia. Kebaikan gadis itu membuat Haken terpesona dan percaya bahwa Julia adalah orang yang tepat, sehingga menyerahkan gelang pengendali air kepada gadis itu. Dalam sebuah adegan di film Invasion, Haken mengaku bahwa dirinya telah melanggar protokol. Saya pikir protokol yang dimaksud selain bertahan di planet bumi, Haken telah menyerahkan gelang pengendali air ke salah satu manusia bumi. Diserahkannya gelang pengendali air tersebut bukannya tanpa tujuan. Haken berharap Julia bisa menggagalkan upaya pemusnahan yang mana saya pikir adalah banjir besar seperti bencana dalam kisah Nabi Nuh. Ini alasan mengapa Ra memburu Julia. Jika Julia tidak dilenyapkan, maka pemusnahan manusia akan gagal dan 600 tahun kemudian bumi akan hancur. Saya pikir hancurnya AI Ra bukan berarti Julia sudah aman. Pasti akan dikirimkan AI lain untuk melakukan pemusnahan atau bahkan kaum Haken sendiri yang datang untuk memulai invasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Julia harus bersembunyi di tempat yang jauh atau mungkin bersembunyi di planet lain di sekitar tata surya dan selalu bersiaga menanti invasi. Mungkin inilah yang akan menjadi cerita untuk film ketiga yang mana menurut hasil penelusuran saya akan rilis tahun depan. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan jadi. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan. Dan pastinya kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan. Bisa langsung ketik di kolom komentar. Atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!